emang temenan gitu kan, jadinya ya situ juga nggak ngerasa yang namanya kalau pacar kan ngerasa situ kehilangan gitu kan, ini ya temenan ya biasa aja. Juna nelangsa, apalagi selama 2 tahun pacaran, pemuda asal Kediri, Jawa Timur itu mengaku sudah mendapatkan restu keluarga. Bahkan ibunya sudah banyak berharap pada sosok Sibat. Hadapi hidup ini dengan penuh keyakinan. Nyanyi, lagi belajar DJ, dia belajar semua. Lebih protektif pasti lebih protektif. Dalam hal apa saja, kayak misalnya hal keluar malam harus ada yang dampingin, Mungkin juga habis ini mungkin saya akan menyewa aparat untuk menjaga hal keluar malam gitu ya. Kedua, sejak usia dini, Dani mendukung anaknya tampil modis dan fashionable. Sementara Anang justru terkesan kurang peduli. Gaya modis Syafia dengan gaun mini kombinasi sepatu hak tinggi dan aksesoris bling-bling Mbak Princess memuaskan hati Dani. Sebaliknya Anang membiarkan Aurel apa adanya. Baru 5 bulan lalu, Anang terkesan ketika Aurel tiba-tiba berubah total dengan tubuh langsing dan paras tirus serta make up yang jelita. Bahkan, mode fashionnya pun berubah drastis, berkelas dan sangat mewah. Sebenarnya senang karena udah kurusan. Karena waktu itu tuh turun 1 kilo aja susah banget. Karena dulu aku males banget kan. Jadi sekarang turunnya 10 kilo tuh bener-bener yang kayak wah gila seneng banget gitu deh pokoknya. Aku melihat ya ini sudah bagus lah perkembangan yang terjadi di Aurel. Dia perempuan banget. Kalau Al Eldul kan laki banget gitu ya. Al Eldul itu kan laki banget. Kalau Safia itu perempuan banget. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan, dia itu antusias, nyanyi, ya kan, fashion, ya, catwalk, memasak, ya kan. Ketiga, dalam urusan percintaan anak-anak, Dani rupanya jauh lebih liberal dan progresif dibandingkan Anang yang terkesan konservatif alias kolot. Dani memberi izin ketika anak-anaknya berpacaran sedini mungkin, berbeda dengan Anang yang memilih waktu umur 16 tahun untuk Aurel. Al dan Dul sudah berganti-ganti pacar sejak dari sekolah dasar. Sementara Aurel baru saja memiliki kekasih di bangku SMA. Kalau pacaran ya kalau bisa memang sedini mungkin ya pacaran ya. Kalau saya sih nggak ada masalah pacaran. Karena saya dulu juga kelas 2 SMP juga udah pacaran gitu kan. Iya kan semua orang pasti mengalami hal yang begitu. Umuran segitu kan seneng dandan, udah punya pacar, pasti dia jaga badannya, dia kurusin, dia normal aja. Keempat, Dani dan Anang ternyata sama-sama melibatkan istri-istri mereka untuk mengasuh anak-anak. Dani mendapatkan dukungan penuh Mulan Jamila, sementara Anang dibantu oleh Ashanti. Mulan sangat piawai mengurus Syafia, bahkan cenderung menjadi sahabat dan ibu yang baik untuk Syafia. Sementara Ashanti tak kalah juga menjadi ibu sekaligus sahabat terbaik Aurel. Ia bahkan mempengaruhi perubahan gaya tampilan Aurel. Kalau dibilang supportnya gimana, pastinya support banget gitu. Karena dia itu sampai, aku pokoknya kalau bunda datang gak mau syuting, dia bilang. Jadi menyesuaikan tanggal pas kita gak ada apa-apa. Abis itu baju, orang di tim udah nyiapin apa-apa, dia gak mau. Dia tanya bunda gitu. Jadi harus aku yang milih. Kelima, Dani mengizinkan anaknya berkarir sejak dini, sementara Anang memilih masa remaja. Aurel sendiri baru menginjak bangku sekolah menengah, baru diizinkan menjadi penyanyi. Sementara Al dan Dul jauh lebih muda sudah membentuk band laki-laki. Yang mengejutkan, bahkan kini Syafia malah sudah mendapatkan kontrak kerja membintangi sebuah miniseri senilai 30 juta per episode. Dia barusan dikontrak sama salah satu TV swasta ya kan, dengan per episode 30 juta untuk reality show, bukan sinetron ya. Bukan sinetron, dan akan dikontrak langsung 360 episode. Ya kan, lalu ada Cinema Art juga mau ngontrak Safia untuk jadi bintang sinetron, ya, untuk jadi main sinetron. Ya kita masih belum tahu apa Fia bisa main sinetron atau enggak. Judul acaranya nanti Safiah Anak Jamilah. Kebanggaan. Itulah sejatinya yang dirasakan Dani dan Anang atas karir anak-anak mereka. Sukses usia dini itu pun menjawab semua sindiran dan cibiran yang senantiasa terlontar.
Sementara itu, penolakan keras diumbar biduan dangdut kondang Siti Badriah pada Widi Arjuna, pria yang mengaku sebagai pacarnya. Sederet foto kemesraan pun dibantahnya. Bahkan Arjuna yang datang menemui pun ditolak mentah-mentah. Mengapa Siti Badriah tega mencampakkan Arjuna? Benarkah Siti Badriah terkena sindrom popularitas? Superstar baru jagat dangdut Siti Badriah benar-benar tersudutkan. Penolakannya untuk mengakui sesama pedangdut Widi Arjuna alias Juna sebagai pacar ternyata berbuntut panjang. Juna yang merasa telah dipermainkan pun rupanya nekat balik mengejar hingga lahirlah drama bak lakon sinetron. Sibat yang tengah asik melayani wawancara reporter media tiba-tiba saja menjadi sangat panik ketika Juna tanpa basa-basi merangsek masuk. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sebenarnya ada masalah yang paling penting apa sih? Nggak ada masalah apa-apa, selama ini emang nggak ada masalah apa-apa, cuman nggak tahu ya. Buat nemuin aja tuh nggak mau. Siapa sih? Buat nemuin gitu, biasanya dulu nggak kayak gitu. Seenggaknya ngobrol di dalam kan nggak malu kan. Kalau misalnya malu apa yang dimaluin dari saya muda, saya ganteng, saya berpenghasilan sendiri, saya juga di entertain. Inilah penolakan ketiga dari Sibat pada Arjuna. Sebelumnya Sibat sudah membantah foto-foto mesra dan mendiamkan panggilan telepon Juna. Dan semalam, Juna menunjukkan bukti BBM padahal Sibat mengaku sudah tidak ada kontak. Emang temenan gitu kan jadinya ya Siti juga nggak ngerasa yang namanya kalau pacar kan ngerasa Siti kehilangan gitu kan, ini ya temenan ya biasa aja. Juna nelangsa, apalagi selama 2 tahun pacaran, pemuda asal Kediri, Jawa Timur itu mengaku sudah mendapatkan restu keluarga. Bahkan ibunya sudah banyak berharap pada sosok Sibat. Hadapi hidup ini dengan penuh keyakinan. Kalau memang ada sesuatu atau orang yang mengingkari kamu, terima aja, ikhlas. Yang penting jangan pernah kamu dendam atau punya pemikiran yang negatif, ya. Iya. Kamu harus tetap tegar, optimis. Jangan pernah menjadi hambatan cita-cita yang selama ini kamu canangkan, ya. Ibu percaya kamu bisa. Ibu yakin kamu kuat menghadapi semuanya. Yang lebih sakit di sini bukan saya nggak malu apa. Mungkin lebih kenangin orang tua. Mengapa Sibat menolak mengakui Juna? Benarkah karena popularitas? Belakangan Sibat sendiri ternyata menegaskan memiliki kekasih baru tanpa sepengetahuan Juna. Sedang dekat. Tapi bukan dengan Arjuna itu. Ya. Jadi itu hanya teman aja. The dance, the new choreography. Bangkitnya girl band nomor 1 Cherry Bell benar-benar terjadi. Kali ini ditandai dengan dirilisnya sebuah film layar lebar berjudul Crush yang tentunya sangat menghibur Twibi dan Twiboys. Film besutan sutradara top Rizal Mantovani ini menjamin banyak hiburan segar dalam kemasan drama komedi, apalagi dengan kehadiran artis kaliber Indro Warkop. Belantika film nasional makin bergairah dengan hadirnya film terbaru berjudul Me and You versus the World. Film yang disutradarai oleh Fajar Nugros ini berkisah tentang pria yang mulai bosan menjalani aktivitasnya sebagai pegawai. Rio Dewanto sebagai pemeran tokoh utama ingin keluar pada impian sejatinya, bergulat dengan alam dan lingkungan. Saksikan penayangan Me and You versus the World mulai 17 April mendatang.
Ini baru namanya me and you versus the world. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis